Hola, good morning y'all. How's your weekend? Semoga istirahat kalian cukup ya. Kembali lagi denganku Sharon Margaret di Narasi Pagi. Buat kalian ketinggalan update informasi pas akhir pekan kemarin, jangan khawatir, karena kami udah siapin rangkumannya buat sarapan informasi kamu. Pagi ini kita akan bahas momen-momen seru Olimpiade yang baru aja berakhir, lalu soal pesawat maskapai komersil yang dipulangin, dan rencana Singapura berdamai dengan COVID-19 per 10 Agustus besok. Wah, menarik nih. Simak yuk! Guys, ada yang lagi nyesek nih gara-gara kena tikung. Tim Cina disalip sama tim Amerika Serikat di hari terakhir Olimpiade Tokyo 2020. Alhasil, negeri Paman Sam pun sukses jadi juara umum. Tanggal 7 Agustus 2021, Cina sebenarnya masih tempati urutan pertama tabel medali. Negeri tirai bambu unggul 5 emas dari Amerika Serikat. Tapi di hari itu Amrik dapat medali dari polo air putri, basket putra, dan lari estafet 4x400 meter putra dan putri. Nah, di hari terakhir Olimpiade Tokyo, kontingen Paman Sam berhasil raih 3 medali emas, masing-masing lewat basket putri, balap sepeda putri, dan bola voli putri, yang pastikan Amrik pertahankan dominasinya di Olimpiade. Akhirnya Amerika jadi juara umum deh dengan hanya selisih 1 medali emas. Meski harus puas tempati posisi kedua, prestasi kontingen Cina tetap harus dianjungi jempol. Soalnya, ini peningkatan ketimbang Olimpiade Rio 2016. Di Brasil, Cina hanya duduki ranking 3, di bawah Amrik dan Inggris Raya. Selain itu, jarak medali antara Amrik dan Cina makin menipis, yakni 1 medali emas saja. Apakah ini tanda-tanda Cina bakal meruntuhkan supremasi Amrik di Olimpiade Paris 2024? Makin gak sabar nih buat mantengin Olimpiade selanjutnya. Terus, Indonesia ada di posisi berapa ya? Kita ada di posisi 55 dengan perolehan 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tempati urutan kedua. Urutan pertamanya ada Filipina dengan 1 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Nih tabel medalinya. Well, kalau gitu selamat ya buat para atlet dan ofisial yang udah berjuang di Olimpiade kali ini. Sampai jumpa di Paris 2024. Olimpiade Tokyo 2020 juga mencatatkan beberapa momen yang membekas banget nih. Di antaranya mencetak rekor dan sejarah baru. Pertama, momen berbagi medali emas antara atlet lompat tinggi Qatar Mutas Esa Barshim dan atlet Italia Gianmarco Tamberi. Barshim dan Tamberi sama-sama mencatat tinggi lompatan 2,37 meter. Keduanya juga tak pernah gagal di lompatan-lompatan sebelumnya. Alhasil, ada 2 opsi buat tentukan pemenang. Keduanya akan melompat sekali lagi dan menentukan siapa yang lompatannya lebih tinggi atau berbagi medali. Barshim dan Tamberi sepakat memilih opsi kedua. Ini jadi sejarah karena untuk pertama kalinya dalam 109 tahun, medali emas Olimpiade dimenangkan wakil dari 2 negara berbeda. Momen unik selanjutnya datang dari atlet tuan rumah nih. Atlet skateboard Jepang Kokona Hiraki menjadi atlet termuda yang raih medali di Olimpiade dalam 85 tahun terakhir. Hiraki berhasil sabet medali perak di kategori park putri. Jauh sebelumnya, atlet renang Denmark Inge Sorensen raih medali perunggu di usia 12 tahun pada Olimpiade 1936. Nah, di cabur skateboard putri, beberapa peraih medalinya ternyata masih sangat muda loh. Peraih medali perunggu di nomor park putri adalah atlet 13 tahun asal Inggris Kai Brown. Sedangkan di kategori street putri, Momiji Nishia jadi peraih medali emas termuda Jepang pada usia 13 tahun. Ketiga, ada kontroversi saat pesenam Amerika Serikat Simone Biles menyatakan mundur gara-gara isu kesehatan mental yang ia alami. Biles mengatakan bahwa kondisi mentalnya enggak 100%. Ia stres, gemeteran, dan sering gak bisa tidur. Soalnya, kalau seorang pesenam hilang fokus sepersekian detik aja, ia bisa mendapat cedera parah. Akhirnya, ia memutuskan untuk mundur. Keputusan Biles selalu timbulkan pro kontra. Ada yang mendukung karena menganggap setiap atlet punya hak menjaga kesehatan mentalnya. Yang tak sepakat menganggap Biles enggak menghormati para atlet lain yang tidak lolos ke Olimpiade. Di final kategori balok keseimbangan, Biles akhirnya tampil dan raih medali perunggu. Yang keempat, Olimpiade Tokyo menjadi panggung bagi lifter Selandia Baru Laurel Hubbard.
Ia adalah atlet transgender pertama yang tampil di Olimpiade. Hubbard tampil di nomor 87 plus kilogram putri, nomor yang juga diikuti lifter Indonesia Nurul Akmal. Sebelum menjadi transgender, Hubbard adalah atlet angkat besi putra. Ia kemudian menjadi transgender pada 2012 di usia 35 tahun. Setelah itu, ia pun berkompetisi di kategori putri. Tak hanya Hubbard yang berlaga sebagai transgender, pesepak bola putri Kanada Quinn jadi transgender pertama yang mendapat medali emas Olimpiade setelah Kanada memuncaki final sepak bola putri melawan Swedia. Momen yang terakhir datang dari tim Indonesia nih. Di cabur bulu tangkis, Indonesia catatkan sejarah dengan raih medali emas di nomor ganda putri. Emas disumbangkan pasangan Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Ini berarti Indonesia samai rekor Cina yang berhasil raih medali emas di 5 nomor bulu tangkis, yaitu tunggal putra dan putri, ganda putra dan putri, serta ganda campuran. Hayo, masih ingat nggak siapa saja peraih medalinya? Kan, seru banget ya. Ucapan selamat juga layak nih disampaikan buat panitia yang udah sukses menyelenggarakan ajang olahraga terbesar di dunia ini. Gak gampang loh nyelenggarain Olimpiade di tengah pandemi. Negara tetangga kita Singapura mau longgarkan pembatasan sosial nih, dan mereka juga udah siap hidup berdampingan dengan COVID-19. Kok bisa? Pelonggaran pembatasan sosial bakal berlaku mulai Selasa, 10 Agustus 2021. Makan di restoran akan diizinkan untuk 5 orang dalam satu kelompok. Acara-acara seperti pernikahan, ibadah, nonton di bioskop juga sudah mulai diperbolehkan. Selain itu, para pekerja asing juga bakal diizinkan masuk ke Singapura. Sebulan ke depan akan jadi masa transisi peraturan baru ini. Ini selaras dengan rencana pemerintah Singapura untuk menganggap COVID-19 sebagai endemi di masa mendatang. Tuh kan, jangan salah. Singapura nggak asal menganggap COVID-19 sebagai flu biasa. Mereka gerak cepat meredam pandemi, salah satunya dengan vaksinasi. Per 6 Agustus 2021, angka vaksinasi dosis kedua di Singapura mencapai nyaris 80%. Nggak heran sih kalau mereka berani melonggarkan pembatasan. Aduh, Indonesia kapan ya? Yuk, yang belum divaksin, segera vaksin yuk. Kabar buruk datang dari dunia penerbangan tanah air. 14 pesawat Garuda Indonesia dan 6 pesawat Lion Air terpaksa harus dikembalikan ke penyewa atau lessor di Australia. Bagi Garuda Indonesia, utang yang menggunung hingga 70 triliun rupiah serta dampak ekonomi akibat pandemi membuat kondisi bisnisnya tak menentu. Sementara itu, bagi Lion Air, pemulangan pesawat ke lessor makin memperlihatkan problem dari segi bisnisnya. Sebelum ini, Lion Air merumahkan 8.000 karyawan karena kondisi penerbangan yang sepi di masa pandemi. Tak hanya Garuda dan Lion Air yang terdampak pandemi, AirAsia Indonesia sampai memperpanjang masa tidak beroperasi sampai 6 September. Dan gak cuma maskapai tanah air saja yang kondisi bisnisnya berantakan. Menurut catatan Biro Penerbangan Internasional atau IBA, sekitar 1.300 pesawat akan dikembalikan ke lessor tahun ini. Pandemi emang bikin kondisi bisnis dan ekonomi jadi gonjang-ganjing. Semoga kita semua tetap kuat ya menjalani hari-hari yang melelahkan ini. Oke, sekian dulu sarapan informasi pagi ini. Remember, every brand new week calls for a fresh start. So, buat teman-teman, semangat ya. Dan jangan kendor prokesnya. Kita ketemu lagi besok seperti biasa, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Narasi Pagi. See ya!